Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah itu ilakhirihi itu adalah sholawat yang bau-bau syiah. Li khamsatun utfibia. Aku punya 5 orang yang karena 5 orang ini harrol wabah, maka semua wabah penyakit akan hilang gara-gara 5 orang ini. Al Mustafa wal Murtadha. Mustafa Nabi Muhammad, Murtadha Ali bin Abi Thalib, wa benahuma 2 anaknya Ali, Hasan Husain, wal Fatimah dan Fatimah. Bau-bau Syiah. Ambune ambu Syiah. Baunya bau Syiah. Kalau memang kau katakan orang mulia itu Ali, ada yang lebih mulia daripada Ali, Abu Bakar dan Umar, itu rankingnya. Jadi bau-bau Syiah. Hati-hati, ini sholawat tidak pernah diajarkan Nabi. Belum lagi sholawat anta samsun, anta badarun, anta nurun. Bapak ibu sekalian, jadi ustadz tersebut itu mempermasalahkan li khamsatun utfi biha ilahirihi itu, karena katanya kok selawat ini bau-bau syiah ya. Kita jawab begini, tidak semua yang berbunyi Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah itu syiah. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah itu milik semua orang Islam. Ya, mereka itu ahlul bait. Ya, mereka itu ahlul bait. Makanya di dalam redaksi tersebut kita itu bertawassul kepada mereka. Lah kenapa mereka? Kan misalkan ada yang lebih mulia katanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya. Itu kan pilihan saja. Intinya adalah kita itu bertawassul kepada siapapun yang soleh, yang alim. Kita bertawassul kepada mereka, ya. Jadi sebenarnya itu masalahnya adalah bukan kepada kita itu bertawassul kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah, bukan itu sebenarnya. Intinya itu adalah bertawassul. Nah, kalau intinya itu bertawassul, ya, kalau dikembalikan ke cara fikir orang Wahabi, ya tetap salah. Meskipun akan bertawassul kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau Sayyidina Utsman, ya tetap akan mereka permasalahkan. Karena sebenarnya mereka itu anti tawassul. Ya. Jadi bukan karena bertawassul kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah, bukan itu. Bertawassul kepada siapapun sebenarnya akan mereka permasalahkan. Lah kita bertawassul kepada ahli bait itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah itu itu pilihan saja, ya. Tidak berarti kemudian syiah. Tidak seperti itu. Wong mereka itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidatina Fatimah itu milik semua orang Islam, ya. Milik semua orang Islam. Itu tawassul. Tawassul kepada ahlul bait. Kan begitu. Lah itu ya Ustadz, ya, itu bukan sholawat, bukan sholawat. Lah nggak ngerti sholawat saja itu kok bisa jadi Ustadz ceramah di depan umum, itu gimana? Di khamsatun utfi biha ila akhirih itu bukan sholawat Ustadz, bukan. Itu tawassul, doa tawassul. Makanya Ustadz Sambiandat itu terjemahannya salah. Kalau terjemahannya salah, pemahamannya pun salah. Ya, di situ
ketika sampeyan itu menerjemahkan li khamsatun utfi biha, saya punya 5 orang yang karena 5 orang ini, itu salah. Bukan karena 5 orang ini terjemahannya, bukan. Tapi dengan pelantara 5 orang ini. Itu beda loh. Beda. Terjemahan dengan karena 5 orang ini, dengan terjemahan dengan pelantara orang ini, itu beda. Makanya ente Ustadz belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu. Di situ ada ba huruf jar, biha, bi. Ya, itu ba itu dalam ilmu nahwu itu mempunyai beberapa makna. Ada yang bermakna ilsaq, ada yang bermakna dzarfiyah, ada yang bermakna ta'lil, ada yang bermakna ta'addi. Banyak itu. Lah ba yang di utfi biha itu ba yang bermakna isti'anah. Apa isti'anah maknanya? Isti'anah itu maknanya menjadikan pelantara. Contoh ya, dalam bahasa Arab sehari-hari itu begini. Bimadza taqta'ul lahmah. Ya, dengan perantara apa kamu memotong daging? Aqta'ul lahmah bisikin. Saya memotong daging dengan perantara pisau. Apakah pisau yang memotong daging? Bukan. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala cuma menjadikan pisau sebagai pelantara. Begitu. Sama dengan redaksi li khamsatun utfi biha itu. Apakah yang menghilangkan, yang dapat menghilangkan wabah penyakit itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, Sayyidatina Fatimah? Bukan. Tapi menjadikan mereka itu pelantara atau wasilah untuk menghilangkan wabah penyakit. Itu namanya tawassul. Abba itu biha yang ada di biha itu abba yang bermakna isti'anah. Terjemahan yang benar itu seperti ini. Ya, saya punya 5 orang yang dengan perantara 5 orang ini saya memohon kepada Allah agar wabah penyakit itu dihilangkan. Begitu Ustaz. Ya, begitu. Makanya belajar ilmu nahwu. Wahabi itu kan enggak belajar ilmu nahwu itu gimana itu. Kemudian li khamsatun utfi biha itu bukan sholawat, bukan. Sama Ustadz di video tadi juga mengatakan anta syamsun anta badrun. Itu juga sholawat katanya. Bukan sholawat Ustadz. Li khamsatun utfi biha dan anta syamsun anta badrun itu bukan sholawat. Itu sholawat yang tidak diajarkan oleh Nabi katanya. Dan memang bukan sholawat. Bukan. Ini kok bisa jadi ustadz yang gak bisa membedakan sholawat dengan doa, dengan tawassul, dengan pujian. Ini bagaimana? Ya, sholawat itu itu ada redaksi sholawatnya. Baik dari fi'il madhi, masdar, ataupun fi'il amar. Yang fi'il madhi, contoh ya, sallallahu ala Muhammad, itu ada kata-kata sholla. Itu redaksi sholawat yang dari fi'il madhi, sholla. Harus ada itu sholawat. Atau masdar. Apa masdarnya? Sholatun atau as-sholatu. Contohnya, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu sholawat karena ada redaksi sholawat yang berbentuk masdar, yaitu as-sholatu. Atau sholatun, contohnya sholatullah, salamullah. Dan itu sholawat karena ada redaksi sholawat yang dari bentuk masdar, sholatun. Atau fi'il amar, contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ada kata-kata sholli, redaksi sholawat yang berbentuk fi'il amar. Sholawat itu harus ada bentuk itu, harus ada redaksi sholawat. Kata-kata sholawatnya baik dari fi'il madhi, masdar, ataupun fi'il amar. Makanya belajar ilmu shorob. Nahwu enggak belajar, shorob enggak belajar, kemudian jadi ustaz. Ya begini jadinya. Yang bukan sholawat dikatakan sholawat. Jadi ke sholawat itu itu harus ada redaksi itu. Sholla, sholatun, atau as-sholatu, atau
sholli itu sholawat, karena kata-kata sholawat itu diambil dari itu. Ya, hanya santri yang belajar sorob yang bisa paham apa yang saya katakan ini ya. Jadi kalau nggak ada redaksi sholawatnya, baik yang dari fi'il madhi, yang dari masdar atau fi'il amar, itu tidak bisa dikatakan sholawat. Ngerti ya? Termasuk anta syamsun, anta badrun, itu bukan sholawat. Nggak ada redaksi sholawatnya, nggak ada. Itu pujian. Anta syamsun, engkau matahari. Anta badrun, engkau bulan purnama. Itu pujian. Ya, itu pujian. Jadi li khamsatun ila akhirih, kemudian anta syamsun, anta badrun, itu bukan sholawat. Karena tidak ada redaksi atau kata-kata sholawat di sana. Baik yang berbentuk fi'il madhi, masdar, fi'il amar, ataupun yang lainnya. Tidak ada. Jadi Ustadz belajar lagi, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorob. Ya. Nah kok bisa itu? Padahal ya, syarat mutlak untuk jadi Ustadz, apalagi jadi kiai, harus bisa ilmu nahwu, ilmu sorob. Kalau nggak bisa, jadinya seperti Ustadz di video ini, ngaco. Lah herannya jamaahnya mangguk-mangguk. Ya sama-sama gobloknya itu. Ya. Jadi begitu ya Ustadz ya. Semoga dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.